Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kami mengucapkan selamat hari Minggu. Salam jumpa kembali di dalam program Khotbah Minggu Sunday Blessing. Bersama saya Billy Elia yang akan menyampaikan khotbah kebenaran firman Tuhan. Dengan harapan kita sekalian orang percaya boleh diperlengkapi dengan kebenaran, boleh memiliki iman, pengharapan dan kasih yang sejati oleh Yesus Kristus Tuhan Allah kita yang sudah menebus dan menyelamatkan setiap kita. Di kesempatan hari Minggu yang penuh dengan sukacita ini, di tanggal 31 Mei tahun 2026, khotbah kebenaran firman Tuhan kali ini akan mengangkat judul pengorbanan yang sejati. Nas firman Tuhan terambil dari Filipi pasalnya yang kedua, ayat yang ke-8 yang berkata, "Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib." Amin. Sebelum kita sama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita terlebih dahulu merendahkan hati untuk berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, saat ini kami datang dengan rasa haus dan lapar akan kebenaran. Kami rindu Tuhan boleh bertumbuh menuju segala arah, menuju kepenuhan Kristus. Biarlah kiranya Tuhan menyingkapkan segala yang terselubung, yang tersembunyi, mencelikan mata kami, supaya kami boleh terarah dan fokus kepada apa yang menjadi maksud dan kehendak-Mu melalui kebenaran firman-Mu. Pimpin kami ya Allah Roh Kudus, kami siap mendengarkan isi hati-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sebenarnya tidak kebetulan saya menyampaikan renungan atau khotbah firman Tuhan di hari Minggu ini. Karena saat saya merekam atau recording khotbah ini masih ada dalam suasana hari raya atau hari perayaan dari umat muslim ya, yakni Idul Adha. Nah, saya mau mengajak saudara memandang gambaran dari pengorbanan yang sejati di dalam kitab suci orang percaya, kitab suci umat Kristen tentunya. Para pengikut Kristus ini harus mengerti apa makna pengorbanan yang dilakukan oleh Abraham, kemudian juga apa kaitannya dengan pengorbanan yang dilakukan oleh umat Yahudi di era atau di masanya Musa, dan apa hubungannya dengan pengorbanan Yesus di atas kayu salib. Nah, saudaraku ya, sebelum saya masuk ke dalam topik ya, ada orang-orang di luar sana, suara-suara miring yang selalu bertanya, tapi di dalam pertanyaannya mereka sebenarnya tidak mengerti. Maksudnya mungkin mengejek, tapi sebenarnya nggak ngerti. Ungkapannya seperti ini, orang Kristen kok memplagiat Tanakh Yahudi. Nah, mari kita bedah perkataan ini. Umat Kristen kok memplagiat kitabnya umat Yahudi, yakni Tanakh. Ya. Perjanjian Lama kalau di dalam Alkitabnya orang Kristen ya. Perjanjian Lama itu bukan memplagiat, saudaraku. Perjanjian Lama itu memang plek ketiplek. Perjanjian Lama itu memang Tanakhnya Yahudi. Ya. Tapi apakah umat Kristen memplagiat? Sebenarnya tidak. Perjanjian Lama itu memang adalah bagian dari kesatuan dengan Perjanjian Baru, yang memang tidak bisa dipisahkan, saudaraku ya. Apakah Perjanjian Baru itu penyempurna Tanakh? Kalau kita bilang dalam bahasa sehari-hari ya mungkin iya, penyempurna. Penyempurna dalam artian bukan pengganti loh ya.
Perjanjian baru itu penyempurna Tanakh Ibrani, Tanakh Yahudi, tapi bukan pengganti. Tidak lantas perjanjian baru itu bisa berdiri sendiri, tidak. Perjanjian baru itu penyempurna dalam konteks penggenapan segala apa yang tertulis di dalam Tanakh. Nubuat-nubuat, gambaran-gambaran, tipologi-tipologi yang ada di sepanjang perjanjian lama, termasuk dari setiap nabi demi nabi, dari kerajaan demi kerajaan. Semuanya itu menunjuk kepada apa yang digenapi di dalam perjanjian baru, yakni kedatangan Sang Mesias, Kristus yang menebus dosa umat manusia. Jadi pertanyaan kenapa kitab suci orang Kristen itu memplagiat Tanakh Yahudi, ya tentu saudara sudah paham jawabannya ya. Tidak bisa dipisahkan memang. Lagian yang kedua, dari pemikiran, dari sudut pandang, dari tata krama, perjanjian baru juga ditulis oleh orang Yahudi. Jadi bukan oleh orang Barat, bukan oleh orang yang baru muncul 1000 tahun terakhir, bukan. Karena itu tentu jauh sekali dari eranya Yesus. Ya. Jadi tulisan itu memang dari murid-murid Yesus yang notabene adalah orang-orang Yahudi asli, saudaraku ya. Penggenapan tidak bisa lepas, saudaraku ya. Jadi apa yang digambarkan, contohnya ya, Yesus itu kan lahir menjadi anak manusia dari keturunan Yehuda. Nah, dari mana kita tahu keturunan Yehuda? Kalau tidak dijelaskan bahwa Yehuda adalah salah satu dari anak Israel, ya, yakni yang bernama Yehuda. Dari mana kita tahu juga Yesus berkata, sebelum Abraham jadi aku sudah ada? Ya, Abraham kan ada di dalam perjanjian lama. Jadi apa yang dibicarakan oleh Yesus di dalam perjanjian baru, semuanya itu selalu merujuk kepada apa yang tertulis di dalam Tanakh. Oleh sebab itu makanya perjanjian lama adalah bagian dari satu kesatuan yang tidak dipisahkan dari kitab suci orang Kristen. Ya, tidak bisa lantas, oh perjanjian baru penyempurna, oh Yesus datang menjadi Allah yang penuh dengan kasih dan belas kasihan. Sementara perjanjian lama terlalu banyak menggambarkan sosok dari Tuhan Allah Bapa yang begitu menakutkan ya, yang begitu kelihatannya tuh kejam, saudaraku ya. Tuhan tidak berubah dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Kalau ia sudah menyerahkan anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, Tuhan yang menjadi manusia, Sang Firman yang menjadi manusia, yang awal dan yang akhir yang menjadi manusia, yang berkata tidak ada yang naik ke sorga selain daripada Dia yang turun dari sorga. Itu Yesus yang bilang. Yang berkuasa mengampuni dosa. Cuma Tuhan yang bisa melakukan semua atribut yang Yesus bawa itu. Jadi saudaraku, kalau Yesus datang dalam belas kasihan Bapa bagi dunia ini, dan kesempatan terakhir ini masih ditolak oleh dunia ini, maka saya tidak tahu lagi, saudaraku. Saya boleh bilang ini ya, Yesus itu kesempatan terakhir bagi dunia loh. Maka siapapun yang menolak Yesus, siapapun yang menyangkal Yesus, tidak akan bisa luput dari murka Allah. Ya, Tuhan yang kejam, Tuhan yang kejam itu dalam tanda kutip ya, kekudusannya itu loh, tidak bisa bercampur dengan dosa. Kalau Tuhan yang penuh dengan kesucian dan kekudusan itu bercampur dengan saudara yang penuh dosa itu, saudara pasti akan mati, binasa. Karena di dalam hadirat Tuhan tidak ada yang namanya setitik pun kenajisan dan dosa. Dia begitu mulia, dia begitu kudus, dia begitu menyilaukan. Hanya darah Yesus saja yang bisa menolong saudara. Banyak tipologi, banyak gambaran di dalam Alkitab. Ya, saya ulang lagi, salah satunya ialah ketika masa hari raya Paskah, yakni Paskah yang pertama kali ya, ketika Tuhan memerintahkan kepada umat Yahudi yang ada di Israel supaya mereka menyembelih kambing domba, kemudian menyapukan darah domba itu di atas ambang pintu ya, supaya ketika malaikat maut itu lewat,
rumah-rumah yang diolesi darah itu, di dalamnya tidak akan ada kematian. Ini contoh. Setiap orang yang percaya kepada Yesus dan percaya bahwa darah Yesus sudah membasuh dosamu dan kehidupanmu, maka maut atau kematian yang kedua juga tidak akan pernah bisa untuk menguasai hidup saudara. Saudara menjadi milik kepunyaan. Darah itu adalah meterai saudaraku ya. Memeteraikan kita menjadi milik kepunyaan Tuhan. Itu sebabnya di dalam perjanjian lama itu digambarkan sampai perjanjian baru penggenapannya. Digambarkan mengenai setiap pengorbanan itu harus ada penumpahan darah. Dan darah itu biasanya yang akan dipercikkan kepada umat saudaraku ya. Perlambang pengampunan atau penghapusan dosa. Tetapi darah binatang lagi-lagi tidak bisa menghapus dosa manusia saudaraku. Semuanya itu hanyalah bayangan. Karena kelak itu menunjuk kepada satu pribadi ini. Nah, mari lihat di sini saudaraku. Kita masuk ke dalam materi ya. Judul kita hari ini ialah pengorbanan yang sejati. Nah, di dunia ini ada begitu banyak kata pengorbanan dipakai dengan sangat ringan ya, tidak berbobot. Ada orang berkata begini, aku sudah banyak berkorban. Nah, namun Alkitab menunjukkan bahwa pengorbanan sejati itu bukan sekedar kehilangan sesuatu saudaraku. Melainkan pengorbanan sejati itu bicara penyerahan total kepada kehendak Tuhan. Sekali lagi, pengorbanan sejati adalah penyerahan total kepada kehendak Tuhan. Dan salah satu kisah paling menggetarkan di dalam Alkitab adalah ketika Abraham diminta mempersembahkan Ishak. Dan menariknya, peristiwa ini bukan hanya sejarah iman, tetapi juga bayangan tentang pengorbanan Yesus Kristus di atas kayu salib. Ya. Mari kita lihat latar belakang kehidupan Abraham. Mengapa ia mempersembahkan Ishak, itu ada tertulis di dalam Kejadian 22 ayat 2 ya. Kalau saya boleh baca sebentar, Kejadian 22 ayat 2 berkata, firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu yang engkau kasih, yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkan dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Jadi saudara bisa punya gambaran ya. Ini anaknya yang tunggal, anak yang dikasihi. Tuhan menguji Abraham melalui sesuatu yang paling berharga dalam hidupnya. Jadi dalam hal ini Ishak itu bukan sekedar anak. Ishak adalah anak perjanjian yang dijanjikan oleh Tuhan. Bahwa melalui anak inilah akan ada keturunan Abraham seperti bintang di langit dan seperti pasir di pantai. Yang kedua, anak mujizat. Jelas dia lahir di masa tuanya Abraham. Bayangkan aja, Sarah aja sampai ketawa. Bagaimana mungkin aku yang sudah nenek-nenek ini bisa punya anak? Yang dikata bahwa rahimnya sudah ketutup. Ya saudaraku, Abraham itu mendapatkan janji tentang anak di usia 75. Kalau tidak salah digenapi pas umurnya 90 apa hampir 100 tahun gitu ya. Anak mujizat. Siapa yang bisa punya anak dengan umur seperti itu saudaraku? Sarah itu sama kurang lebih. Kemudian Ishak itu adalah penggenapan janji Tuhan. Yang keempat, Ishak itu adalah harapan masa depan Abraham. Ya iya. Perlu saudara tegaskan di sini ya. Ini kita adalah umat Kristen. Dalam iman Yahudi dan kekristenan, anak yang diperintahkan untuk dipersembahkan itu adalah Ishak ya, bukan Ismail. Nah, saudara mau pegang yang mana? Saudara mau pegang kebenaran firman Tuhan yang gulungan kitabnya itu lengkap, yang kodeksnya itu lengkap ya, dan lebih kuno, lebih tua, atau saudara memilih dari kitab yang masih freshnya, masih baru ya, yang ada jauh ribuan tahun kemudian ya, saudaraku ya. Ini pilihan di tangan saudara. Karena Alkitab yang saya pegang yang akurat itu yang pertama, yang lebih dulu ada itu mengatakan bahwa yang dipersembahkan Abraham adalah Ishak ya, bukan Ismail.
Karena Ishak adalah anak perjanjian yang dijanjikan Tuhan kepada Abraham dan Sarah. Jadi bukan yang dijanjikan Tuhan kepada Hagar dan Ismail, bukan. Tidak ada. Hagar itu adalah ketidakmatangan iman daripada Abraham. Ya, ketidakmatangan iman dari Abraham itu akhirnya lahirlah Ismail. Ketidaksabaran. Lawan dari iman sejati adalah kesabaran. Iman sejati akan berjalan dalam kesabaran. Ya, kalau saudara berdoa 1-2 kali tidak dijawab Tuhan lalu saudara kecewa dengan Tuhan, itu bukan iman namanya. Kalau saudara percaya kepada Tuhan, saudara berdoa, saudara percaya Tuhan akan berikan pada waktunya. Dan waktunya Tuhan itu tidak kita bisa prediksi. Kadang cepat, kadang tepat waktu, kadang juga bisa terlambat. Kesemuanya itu kan dari perspektif kita, tapi kalau dari sudut pandang Tuhan, dia tidak pernah terlambat memberi pertolongan, saudaraku ya, atau menyatakan janjinya. Nah, Hagar dan Ismail adalah kasus ketidaksabaran Abraham. Abraham diberikan janji mengenai anak. Namun janji itu kan dengan terus terang disampaikan Tuhan bahwa anak itu akan dilahirkan oleh Sarah yang mandul. Namun logikanya Abraham, karena dia tidak sabar, dia berpikir bahwa oh iya, kalau dalam konsep Yahudi saudaraku ya, kalau Abraham itu kawin dengan salah satu budaknya Sarah istrinya, dan kalau budaknya itu hamil kemudian melahirkan anak, itu akan disebut sebagai anaknya Sarah. Tapi itu kan logika manusia, logikanya dia. Karena Tuhan itu literally memang berbicara kepada Abraham bahwa anak yang dijanjikan itu lewat Sarah, bukan lewat Hagar, bukan lewat budak dari istrinya. Namun karena dia melogikakan itu, dia berpikir kayaknya nggak mungkin deh firman Tuhan ini seperti ini, mulai kompromi ya, mulai meragukan dan mulai melogikakan dengan asumsi pribadi. Nah ini bahayanya kalau saudara mulai menggunakan asumsi saudara masuk dalam firman Tuhan. Padahal saudara tentu tahu bahwa ketika Abraham bahkan menjelaskan kepada Sarah, Sarah pun ketawa. Dia tertawa, makanya nama Ishak itu kan artinya tertawa, karena Sarah memang ketawa ketika mendengarkan janji bahwa dia akan memiliki anak di masa tuanya, dia ketawa. Nah Abraham gak sabar, akhirnya ya terjadilah kasusnya. Dia kemudian mengawini Hagar dan lahirlah Ismail. Tapi Tuhan berkata bukan Ismail yang dia pilih. Karena sesuai dengan perjanjiannya yang pertama yang dia sebutkan, bahwa Tuhan memperhatikan Sarah istrinya yang mandul ini, dan dari situlah lahirnya janji ya, keturunan yang dijanjikan itu. Ya saudaraku ya. Yang perlu kita garis bawahi di sini adalah Ishak adalah anak perjanjian yang dijanjikan Tuhan kepada Abraham dan Sarah. Karena melalui Ishaklah garis keturunan perjanjian diteruskan sampai kepada Mesias. Ishak itu kan melahirkan Esau dan Yakub ya. Yakub kemudian dipilih oleh Tuhan. Ya karena Esau menjual hak kesulungannya, maka kepada Yakublah jatuh berkat itu. Yakub punya 12 anak dan salah satu anaknya itu bernama Yehuda. Dan Yehuda itu salah satu keturunannya yang terkenal ialah Daud. Daud melahirkan Salomo, dan kalau kita terus mengikuti garis keturunannya, sampailah itu kepada Yesus Kristus yang dilahirkan oleh Yusuf. Itu garis keturunannya Yehuda, sesuai dengan apa yang dijanjikan. Jadi Abraham itu adalah bayangan, penggenapannya itu ialah Yesus Kristus. Mari kita lihat lagi. Dalam hal ini, ketika Tuhan meminta Abraham mempersembahkan anaknya Ishak, Abraham tidak mengerti sepenuhnya mengapa Tuhan meminta hal itu. Tetapi Abraham memilih taat sekalipun hatinya itu pasti sangat hancur, saudaraku. Di sini kita perlu memahami ya, bahwa kadang Tuhan juga menguji.
Apakah kita lebih mencintai pemberian Tuhan daripada Tuhan itu sendiri? Sekali lagi, apakah kita cinta kepada pemberian Tuhan daripada Tuhan itu sendiri? Makanya Abraham diuji dengan sedemikian luar biasa. Saya tidak ingin berusaha membebani saudara. Ini dari hikmat pengertian yang saya dapatkan, saudaraku ya. Tidak semua orang punya level iman seperti Abraham. Tapi saya nggak bilang bahwa kita tidak mungkin mencapai level itu. Ya, kalau Abraham bisa diminta oleh Tuhan sesuatu yang sangat penting dalam hidupnya, saudara juga mungkin. Tapi saya tidak mau menyamakan level setiap kita seperti Abraham, belum tentu. Ya, belum tentu saudara mampu. Ada orang yang kalau misalnya ya, tiba-tiba dalam kasus ini dia punya anak. Setelah dia punya anak, anaknya lahir, hidup 1-2 tahun kemudian meninggal. Siapa saudara yang tidak kecewa dengan Tuhan? Sudah dikasih seperti itu, tiba-tiba diambil oleh Tuhan kembali. Nah, ini suatu hal yang tidak kita pahami kadang. Kita tentu akan marah, kita tentu akan kecewa kepada Tuhan. Tapi saya mau kasih tahu saudaraku, kalau saudara bertahan, kalau saudara bisa melalui itu dan tetap percaya kepada Tuhan, maka memang itu level imanmu. Dan hanya engkau yang sanggup menanggungnya. Belum tentu orang lain bisa sanggup seperti engkau. Kalau Tuhan memberikan saudara ujian, maka itu tidak akan pernah melebihi kekuatanmu. Karena Tuhan tahu. Jadi saya bisa bilang gak semua orang diuji seperti Abraham diuji. Tapi paling tidak saudara mengerti bahwa jangan pernah mencintai pemberian Tuhan lebih daripada Tuhan itu sendiri. Saya gak pengen muluk-muluk lah. Ya saudaraku ya, ada orang ikut pelayanan gara-gara dia jatuh cinta kepada satu teman di gereja. Lalu dia berdoa, Tuhan, aku pengen supaya bisa jadian sama dia. Akhirnya ya jadian, pacaran. Sama-sama melayani. Sama-sama punya keinginan untuk kelak kita akan menikah hidup bersama. Mengikuti Tuhan sama-sama. Tapi ketika sudah semangat seperti itu, tiba-tiba di tengah jalan mereka akhirnya putus hubungan, berpisah, nggak sempat nikah. Nah di situ ada banyak muda-mudi yang kecewa sama Tuhan, marah sama Tuhan. Ini buat muda-mudi ya. Lalu mulai sudahlah, kecewa ikut Tuhan, kembali kepada kubangan. Saya nggak main-main loh bilang ini saudaraku ya. Banyak contoh di era saya gara-gara cinta, kecewa, gara-gara patah hati, putus cinta itu sampai ninggalin kesetiaannya dengan Tuhan. Bahkan ada yang kembali kepada kekubangan, hidup dengan caranya yang lama. Di sini saya ditunjukkan kepada Tuhan bahwa engkau sungguh-sungguh pelayanan, engkau sungguh-sungguh ke gereja. Ternyata oleh karena pacarmu ya, bukan karena memang kau mengasihi Tuhan. Tuhan pengen tunjukin aja mana orang yang betul-betul murni mengikuti dia. Dan sekali lagi, kalau Yesus aja setia sampai mati di atas kayu salib, lah masa dia mau cari jemaat gampang yang cengeng, sedikit-sedikit mundur, sedikit-sedikit menyerah? Lah Tuhan pasti akan cari dan memilih umat yang begitu mengasihi dia sampai kehilangan apapun demi dia. Yang namanya cinta, mengasihi Tuhan ya jangan bertepuk sebelah tangan saudaraku ya. Kalau saudara dikasih oleh Tuhan, saudara juga harus menyatakan kasihmu kepada Tuhan. Dan ini bukan sesuatu yang dipaksa, itu muncul dari hati dengan sendirinya. Ya, saya ingat juga dulu ketika zaman pelayanan pun saya tahu yang namanya orang muda ya bisa jatuh cinta, bisa suka-sukaan, bisa pacaran. Tapi ketika saya putus dengan kekasih saya tidak lantas kecewa dengan pelayanan, pergi meninggalkan Tuhan. Sudahlah, saya kembali aja dengan kehidupan saya yang lama. Mulai bergaul dengan orang-orang yang tidak baik, mulai meninggalkan pelayanan atau meninggalkan peribadatan. Di sini Tuhan tunjukkan kepada saya, kalau misalnya itu terjadi berarti hatimu tidak melekat kepadaku, tapi melekat kepada keegoisanmu, kepada cintamu semata, bukan kepada kasihmu kepada Tuhan. Saudara ya. Yang kedua, mari kita lihat bayangan tentang Kristus di dalam kisah Abraham dan Ishak. Nah, kisah ini bukan kebetulannya. Ini adalah
gambaran profetik atau gambaran nubuat tentang Yesus Kristus. Kerelaan Abraham menggambarkan kerelaan Bapa di surga. Abraham rela menyerahkan anak yang dikasihinya. Saudara lihat di dalam Yohanes 3 ayat 16, Bapa pun rela menyerahkan anaknya yang tunggal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya setiap orang yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Rela. Iya, saudara akan paham kata rela ini. Kalau saya diminta, saya nggak mau kasih, saudaraku. Ini saya bilang level saya beda sama Abraham. Saya sangat sayang sama anak saya. Ya. Dan kalau Tuhan minta anak saya dipersembahkan, saya pasti akan menguji nubuatan itu luar biasa. Apa betul ini dari Tuhan? Jangan-jangan ini nggak bisa, saudara nggak bisa meniru mempersembahkan anak itu kalau saudara punya relationship yang dalam dengan Tuhan. Saudara nggak sekedar halu. Ya, banyak orang yang halu-halu, yang kenabiannya aneh-aneh, saudaraku ya. Tapi kalau Abraham ini dia betul-betul, saya percaya dia betul-betul surround sound ya. Sama seperti di bioskop itu dia dengar suara Tuhannya. Gak kayak kita yang halu-halu mengira-ngira kita dengar suara Tuhan. Kalau saya memang diberikan perintah oleh Tuhan mempersembahkan anak, saya masih 50-50. Belum tentu saya mau kasih, saudaraku. Karena apa? Saya gak rela. Saya sangat sayang kepada anak saya. Ya, sebagai gambaran nih kepada saudara bahwa kata rela itu tidak mudah dilakukan. Ketika yang engkau harus serahkan itu adalah hal yang paling kau kasihi. Makanya karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Abraham pun mau mempersembahkan anaknya yang tunggal, yaitu Ishak. Bedanya, Ishak akhirnya tidak jadi mati, saudaraku ya, karena digantikan dengan yang namanya domba. Tetapi Yesus beda cerita, dia benar-benar disalibkan. Artinya apa? Abraham hanya merasakan bayangan dari penderitaan. Sementara Bapa di sorga sungguh mengalami pengorbanan itu. Jadi ketaatan Abraham menggambarkan juga ketaatan Kristus. Itu yang kedua ya. Abraham taat tanpa banyak membantah. Firman Tuhan Yesus juga sama seperti induk domba yang kelu yang dibawa ke dalam pembantaian. Ia taat sepenuhnya kepada kehendak Bapa. Makanya ayat pembacaan kita tadi, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan mati di atas kayu salib. Di Taman Getsemani Yesus berkata, bukan kehendakku, melainkan kehendak-Mu lah yang jadi. Ketaatan sejati itu seringkali menyakitkan daging kita, saudaraku. Tapi disitulah kehendak Tuhan dinyatakan. Yang ketiga, penundukan diri Ishak menggambarkan penyerahan dari Kristus. Saudara perlu tahu ya, Ishak pada waktu dibawa oleh Abraham untuk dipersembahkan, kemungkinan sudah cukup besar. Ada yang memperkirakan usianya itu sekitar 13-15 tahun. Ia cukup kuat gak melawan Abraham yang sudah tua renta ya? Bisa sekali, saudaraku. Bisa dia banting Abraham itu, saudaraku ya. Bapaknya itu. Karena mungkin membahayakan dia. Dia pikir, kenapa bapakku ini? Tapi lihat, Ishak tahu apa yang mau dilakukan. Tentu dia tidak bodoh. Kalau bapaknya itu membawa kayu bakar dan dia suruh Ishak yang membawa itu karena dia lebih kuat, tentu dia tahu apa yang akan dilakukan. Makanya dia bertanya, di mana korbannya? Dia tidak memberontak. Dia diikat di atas mezbah, mezbah kita sebut ya. Abraham mulai menyusun batu-batu itu menjadi mezbah korban bakaran, dan dia mulai mau meletakkan anaknya dan dia mau mengambil pisau untuk mempersembahkan anaknya, tetapi Tuhan berkata, stop, aku melihat ketaatanmu. Ishak bisa melawan, Ishak bisa berontak, bisa. Namun apa yang dia lakukan? Ia menyerahkan dirinya. Ini yang saudara catat ya. Yesus sebenarnya tidak bisa mati, tapi dia menyerahkan nyawanya.
dia menyerahkan dirinya. Sama seperti Ishak bisa melawan bapaknya, Yesus itu sangat mudah sekali. Dia bahkan sempat bilang, apakah kamu kira aku tidak bisa memanggil 12 pasukan malaikat yang jumlahnya berapa puluh ribu itu untuk membantai semua senturion orang-orang prajurit Romawi? Itu mudah. Namun ia memilih menyerahkan dirinya. Demi apa? Demi keselamatan manusia. Yesus tidak dipaksa mati, ia rela mati. Itulah kasih sejati, saudaraku. Nah, sekarang dalam poin yang ketiga yang besar ya, korban persembahan dalam tradisi Yahudi. Bagaimana? Ada orang bilang gini, agamamu itu tidak menyempurnakan, agama kami yang menyempurnakan. Karena di dalam agama kami memulihkan yang namanya sunat, puasa, dan ibadah korban. Nah, saya kasih tahu kepada saudara, ibadah korban itu bukan pada eranya Abraham ya. Ibadah pengorbanan itu barulah rutin dilakukan itu pada eranya Musa, di mana ketetapan Taurat itu betul-betul sepenuhnya dipraktekkan dalam kehidupan umat Israel yang mengikuti Tuhan di padang gurun. Zaman Musa, Tuhan memerintahkan korban persembahan dilakukan setiap hari di kemah suci dan kemudian di bait suci. Itu ada dalam Keluaran 29 ayat 38 sampai 39. Seekor domba haruslah kau olah pada waktu pagi dan seekor lagi pada waktu senja. Jadi itu namanya korban pagi dan korban petang. Korban itu dilakukan pagi, petang, terus menerus setiap hari. Enggak setahun sekali. Korban itu kalau saudara tahu ya, dalam tradisinya orang Yahudi ya, suatu aturannya ya pengorbanan itu dilakukan setiap hari. Ibadah korban itu setiap hari. Korban itu menjadi lambang penebusan dosa, lambang pendamaian, lambang hubungan manusia dengan Allah. Ya. Namun semua korban binatang itu sebenarnya hanyalah bayangan, saudaraku. Karena darah binatang tidak benar-benar dapat menghapus dosa manusia sepenuhnya. Semuanya itu menunjuk kepada satu korban yang sempurna, yakni Yesus Kristus. Ketika Yesus mati di atas kayu salib, ia menjadi anak domba yang sempurna. Korban satu kali untuk selama-lamanya. Pertanyaannya sekarang, apakah masih ada ibadah korban yang dilakukan di Israel sesuai dengan hukum yang dinyatakan oleh Musa di dalam Taurat? Maka jawabannya, sudah tidak lagi dilakukan. Karena ibadah sakramental yang sah, ibadah pengorbanan, ibadah korban yang sah hanya boleh dilakukan di bait suci Yerusalem. Sementara fakta sejarah, bait suci kedua telah dihancurkan oleh Romawi di tahun 70 Masehi. Sampai hari ini bait suci belum dibangun kembali. Karena itu orang Yahudi menggantikan tradisi korban dengan apa? Dengan doa, pembacaan Taurat, pertobatan, dan ibadah di sinagog. Tempat ibadah orang Yahudi itu bukan gereja, tapi sinagog sebutannya. Namun bagi orang yang percaya kepada Yesus Kristus, ketiadaan bait suci itu atau hancurnya bait suci itu adalah penggenapan dari apa yang Yesus katakan. Bongkar bait suci ini dan aku akan membangunnya dalam 3 hari. Ketika murid-murid teringat, dia sedang bicara soal tubuhnya yang dibunuh. Mati, tapi pada hari 3 dia bangkit. Karena kematian tidak mampu mengalahkan Yesus Kristus. Dia bangkit pada hari yang ketiga, sehingga pada waktu itu serta-merta Yesus menyatakan bahwa bait suci itu bukan lagi gedung, bukan lagi gereja, bukan lagi tempat, melainkan tubuh manusia ini, hidup kita ini harusnya menjadi rumah kediaman Tuhan. Roh Kudus tinggal dalam kita, makanya kita disebut sebagai bait Roh Kudus. Ibrani 10 ayat 10 berkata, kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Yesus Kristus. Jadi kita tidak lagi membawa korban binatang, saudaraku. Karena Kristus telah menyelesaikan di atas kayu salib. Korban binatang itu hanyalah gambaran, hanyalah bayangan. Realitanya atau penggenapannya di dalam perjanjian baru adalah Yesus yang mati di atas kayu salib. Jadi mari Bapak Ibu Saudaraku, ini adalah bagian penutup. Kisah Abraham dan Ishak mengajarkan kepada kita kasih yang rela menyerahkan, iman yang tetap taat,
pengorbanan yang lahir dari cinta. Namun semuanya mencapai puncaknya di atas kayu salib. Salib itu bukan sekedar simbol agama, saudara. Salib adalah bukti bahwa Allah rela berkorban demi menyelamatkan manusia. Pertanyaannya hari ini, kalau Kristus sudah memberikan dirinya bagi kita, apa yang rela kita serahkan bagi Tuhan? Apakah kita hidup sungguh menjadi persembahan hidup baginya? Seperti di dalam Roma 12 ayat yang pertama. Persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan hidup yang kudus dan berkenan. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Tuhan kiranya memberkati kita sekalian orang percaya, dan mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan berterima kasih untuk pengorbanan-Mu di atas kayu salib. Ajarlah kami memiliki hati yang taat seperti Abraham, penyerahan diri seperti Ishak, kasih yang rela berkorban seperti Kristus Yesus. Dan biarlah hidup kami menjadi persembahan yang hidup dan berkenan kepadamu. Biarlah hari lepas hari kami berjalan dalam firman-Mu, menjadi terang bagi banyak bangsa-bangsa, menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur, dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Anda baru saja mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang kami percaya boleh menjadi dasar dan kekuatan di dalam setiap kehidupan saudara. Sampai bertemu di dalam renungan Sunday Blessing yang berikutnya. Kasih karunia di dalam Tuhan kita Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Shalom.